Halo Biochar Explorer, selamat datang di kuliah teknologi pengelolaan biochar. Dan hari ini kita bertemu di pertemuan ke-12 dengan materi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan hubungannya terhadap biochar. Saya Dr. Erwin Ismu Wisnubroto SPMPhil dari Universitas Tribuna Tunggadewi akan memandu untuk penyampaian materi di pertemuan kali ini. Kita masuk dari yang pertama, yaitu tentang capaian pembelajaran dari materi ini, yaitu adalah kita akan memahami peran biochar dalam konteks perubahan iklim secara terpadu. Kemudian mahasiswa juga nanti akan mampu membukakan hubungan biochar dengan perubahan iklim, dan mahasiswa mampu menggunakan peran biochar dalam mitigasi perubahan iklim. Tentunya pada saat Biochar Explorer sudah sering mendengar ya tentang apa yang dimaksud dengan perubahan iklim. Saat ini kita berada pada kondisi di mana perubahan iklim terjadi sangat cepat, dan kita rasakan tidak hanya dari perubahan kondisi cuaca maupun musim, ya, yang efeknya juga terhadap kondisi pertanian. Perubahan iklim ini terjadi akibat adanya efek gas rumah kaca, ya, yang berakibat kepada peningkatan suhu, peningkatan tinggi muka air, pencairan es di Antartika, yang semuanya itu akan berkaitan dengan bagaimana kondisi iklim mempengaruhi kegiatan pertanian pada umumnya. Nah, secara internasional, IPCC dan UNFCCC, yaitu lembaga internasional yang menaungi tentang gejala perubahan iklim, sudah mendefinisikan perubahan iklim ini sebagai perubahan yang terjadi secara global yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan atau aktivitas manusia. Di dalam satu dekade terakhir, ya, itu kita sangat mengalami sekali efek dari perubahan iklim ini. Kita rasakan perubahan yang tidak menentu dari musim hujan maupun musim kering, dan ini tentunya sangat berdampak kepada kegiatan pertanian, terutama bagi petani-petanian yang berada di lahan kering yang sumber utama dari airnya adalah dari hujan. Nah, ini kemudian yang perlu kita pahami, bagaimana perubahan iklim itu terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap kegiatan pertanian, serta bentuk dan mitigasi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak negatif dari perubahan iklim ini. Apa saja yang menjadi tanda-tanda dari perubahan iklim? Di sini tadi disampaikan di awal bahwa terjadi perubahan suhu rata-rata di dalam dunia yang kita alami, ya, dan ini terjadi secara cepat sejak abad ke-20, di mana akibat adanya aktivitas manusia yang berlebihan, baik itu dari industri maupun kegiatan pertanian, ini mengakibatkan suatu efek yang dinamakan dengan efek gas rumah kaca atau greenhouse gas effect, yang menyebabkan mempercepat terjadinya perubahan iklim tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan greenhouse gas effect, ya, itu adalah bagaimana terjadinya suatu penumpukan gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan sinar atau radiasi dari matahari yang dipantulkan dari permukaan bumi tidak bisa diteruskan ke atmosfer, tapi terpantul lagi ke dalam permukaan bumi. Nah, ini adalah beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kita mengalami kenaikan suhu dari mulai tahun 1870 hingga tahun 2020. Dan juga kini kita bisa melihat hampir di seluruh belahan dunia mengalami kenaikan suhu yang cukup signifikan, mulai dari tahun abad ke-18 hingga sekarang kita mengalami kenaikan suhu yang cukup signifikan, baik itu di benua Amerika, Afrika, Eropa, dan kita di Asia. Kemudian ini kenaikan perubahan suhu temperatur di permukaan bumi tentunya akan berakibat pada melelehnya es yang ada di Antartika. Dan melelehnya es ini akan menyebabkan kenaikan tinggi muka air laut. Seperti kita lihat di sini, berdasarkan data dari IPCC, dari tahun 1870 hingga tahun 2010 kita mengalami kenaikan tinggi muka air yang cukup signifikan.
Kalau sahabat biocara explore melihat, mulai dari tahun 1950 hingga tahun 2010 kenaikannya sangat tajam sekali. Dan ini menunjukkan memang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu karena ada industrialisasi, kemudian kerusakan lingkungan, kerusakan lahan pertanian, ini mempercepat terjadinya perubahan iklim akibat efek dari gas rumah kaca. Nah, apa saja dampak-dampak perubahan iklim yang terjadi akibat perubahan dari efek gas rumah kaca ini? Yang pertama tentunya akan berkaitan dengan cuaca ekstrim, di mana perubahan dari iklim yang berdampak kepada musim yang berubah-ubah ya, dari kita sering alami mungkin dalam beberapa tahun terakhir, hujan yang sangat berlebihan yang menyebabkan banjir, kemudian musim kekeringan yang panjang bisa mengakibatkan kebakaran hutan, dan tentunya perubahan dari musim yang tadinya kita bisa prediksi musim-musim tertentu adalah musim hujan, ini sudah mulai bergeser. Seperti yang kita rasakan mungkin dalam 5 tahun terakhir, kalau di Indonesia biasanya musim-musim hujan itu datang di bulan November, Desember, dan ini ternyata sudah bergeser, kita hujan bisa lebih awal, mulai bulan Oktober sudah mulai hujan, tapi nanti sampai bulan Januari tiba-tiba sudah menjadi kering. Nah, pergeseran musim inilah yang nanti akan mengganggu kegiatan pertanian sehingga dampaknya terhadap ketahanan pangan. Nah, karena sebagian besar dari kegiatan pertanian itu membutuhkan air, yang air ini juga didapatkan pada daerah kering atau daerah hujan, maka ketidakpastian di musim hujan akan berakibat pada ketidakpastian sumber air dan ketidakpastian kegiatan pertanian. Dan ini akan berdampak kepada ketahanan pangan. Satu hal lain yang berakibatkan dari perubahan iklim dan perubahan musim ini adalah tentunya hama dan penyakit. Karena ada berubahnya musim hujan dan kering, maka tidak bisa diprediksi lagi ledakan hama dan penyakit dari yang terjadi di lahan pertanian. Ini juga berdampak juga kepada gagal panen dan ketahanan pangan. Yang berikutnya lagi, perubahan itu juga berdampak pada ekosistem. Nah, ini merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana kerusakan lingkungan akan mempercepat terjadinya efek gas rumah kaca sehingga menyebabkan perubahan iklim, dan itu kembali menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistemnya. Jadi itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Dan yang terakhir tadi disampaikan ya, bahwa dalam perubahan iklim tadi suhu rata-rata temperatur bumi naik cukup tinggi dan menyebabkan melelehnya es dan menaiknya tinggi muka air. Nah, ini yang saya rasa sahabat biocar Explorer sudah sering mendengar ya, berita seperti contohnya di Jakarta, di mana tinggi muka air itu sudah sangat tinggi. Ada beberapa lokasi di Jakarta yang justru posisinya sekarang malah di bawah dari permukaan lautnya begitu. Nah, ini yang memang kita hadapi sekarang dan menjadi masalah real. Bagaimana perubahan iklim ini tidak hanya berdampak terhadap pertanian, tapi juga dalam kehidupan manusia seluruhnya. Nah, ini tadi adalah gambaran bagaimana efek rumah kaca itu bisa terjadi dari radiasi sinar matahari yang dipantulkan atau terpancar ke permukaan bumi. Dia akan sebenarnya memiliki sifat untuk dipantulkan oleh permukaan bumi. Nah, ketika di atmosfer ini sangat dipenuhi oleh gas rumah kaca seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrous oxide, ya, kemudian gas metan, maka ini nanti tidak bisa diteruskan melalui atmosfer, tapi akan terpantulkan lagi. Nah, seperti efek di dalam rumah kaca, di mana sinar matahari atau radiasi itu sangat panas sekali. Nah, pantulan-pantulan akibat dari gas efek rumah kaca ini menyebabkan juga suhu permukaan bumi semakin panas. Kalau tadi disampaikan ada beberapa gas dari gas rumah kaca ini seperti karbon dioksida, itu merupakan residu hasil pembakaran ya, baik itu pembakaran bahan bakar maupun pembukaan hutan ataupun kejadian kebakaran, itu menghasilkan CO2 yang akan meningkat, menyebabkan konsentrasi di gas di atmosfer ini semakin tinggi sehingga efek gas rumah kacanya semakin besar. Nah, gas kedua yang juga berperan penting terhadap efek rumah kaca adalah nitrous oxide atau N2O, nitrogen oksida. N2O ini juga disebabkan atau dikeluarkan dari aktivitas pertanian. Nah, salah satunya adalah tentunya di bidang peternakan ya, di mana
urin dari ruminansia itu sangat mengandung tinggi nitrogen yang bisa teroksidasi menjadi hidrogen oksida atau nitrous oxide, yang itu akan terlepaskan dan menambah konsentrasi gas rumah kaca yang di dalam atmosfer. Yang ketiga yang tidak kalah berbahayanya adalah gas metan atau CH4. Gas metan ini dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik yang tidak sempurna. Nah, ini juga menjadi masalah juga, di mana kita di bidang pertanian seringkali kita menghasilkan bahan organik atau tumpukan bahan organik yang tidak dikelola dengan baik, dan itu bisa mengakibatkan terjadinya pelepasan gas metan yang bisa tertumpuk di atmosfer dan meningkatkan konsentrasi dari efek rumah kaca ini tadi. Nah, dalam konteks nasional di Indonesia, kita bisa lihat sebenarnya sumber emisi utama dari gas rumah kaca ini adalah berasal dari sektor kehutanan dan pertanian. Kenapa sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang terbesar di dalam sumbangan gas rumah kaca di Indonesia? Karena adanya perubahan fungsi hutan atau alih fungsi hutan. Nah, ini seringkali dalam 10 tahun terakhir ya, kita mendengar terjadinya kebakaran lahan hutan gambut atau kemudian kebakaran hutan karena ada pembukaan lahan secara liar. Nah, itu yang kemudian menyebabkan tidak saja melepaskan CO2 secara langsung karena proses pembakarannya, tapi juga karena mengurangi kandungan bahan organik yang tadinya tersimpan di dalam tanah, dia terdekomposisi keluar menjadi CO2 dan dia lepas ke atmosfer. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya memiliki komitmen yang sangat baik, yaitu adalah mampu untuk menurunkan emisinya hingga 40% ya. Dan ini sangat dibutuhkan suatu kebijakan tingkat nasional yang berkomitmen untuk kegiatan-kegiatan menurunkan emisi gas rumah kaca. Kalau dari sektor hutan dan pertanian tentunya adalah mengurangi alih fungsi lahan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian atau lahan penggunaan lainnya. Itu adalah komitmen utama yang penting. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini ya, 12% emisi itu adalah dari kebakaran hutan, kemudian penggunaan lahan dan alih fungsi itu sebesar 24%, limbah sebesar 11%, pertanian juga cukup besar sebenarnya 5% ya terhadap emisinya, dan energi 46%. Ini sebenarnya adalah dari emisi penggunaan bahan bakar fosil ya, seperti yang kita gunakan untuk kendaraan kita sehari-hari, dan juga sayangnya di Indonesia sebagian besar listrik kita masih menggunakan batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap, yang penggunaan batu bara ini juga menyebabkan tingginya remisi dari karbon dioksida dan menyebabkan efek gas rumah kaca tadi juga semakin tinggi. Nah, ini adalah tantangan yang memang harus kita selesaikan tentunya, dan bagaimana nanti bioca dapat berperan di dalam mengurangi efek gas rumah kaca dan emisi karbon ini akan dilanjutkan dalam materi-materi selanjutnya. Baik, nah ini kalau kita lihat di sini ya, tadi lebih detail di sini dari saya sebutkan karbon dioksida itu adalah jenis gas rumah kaca yang utama yang memang presentasinya sangat besar, 77% dia berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Kemudian ada gas metan dan gas nitrous oxide atau N2. Yang sebenarnya ketiganya ini ada semua di lahan pertanian. Jadi kita sebagai pengelola kawasan pertanian ini juga perlu memahami, jangan sampai nanti di dalam kita mengelola lahan pertanian kita justru menggunakan cara-cara yang kurang tepat sehingga menyebabkan tingginya emisi dari karbon dioksida, metan maupun nitrous oxide ini sendiri. Nah, di sini kalau bisa lihat juga Biochar Explorer, perubahan pemanfaatan lahan ini 18,2% ya pengaruhnya terhadap efek rumah kaca, dan lahan pertanian sebesar 13,5%. Dan di sini ada satu hal yang tentunya tidak boleh kita lupakan, yaitu adalah limbah. Ini juga memiliki kontribusi yang lumayan ya, 3,6%. Jadi
bagi sahabat Biojet Explorer yang masih suka membuang sampah sembarangan, berarti itu termasuk berperan di dalam meningkatkan emisi rumah kacanya. Nah, target penurunan emisi di Indonesia sendiri ya, kita saat ini dalam posisi 26%, kita meningkat punya target 41% di situ. Maka sektor kehutanan dan lahan gambut ini memiliki porsi cukup besar ya. Kita dalam beberapa tahun kemarin terakhir sering membuka lahan hutan, sering terjadi kebakaran di lahan gambut, jadi itu harus diatasi supaya kita bisa mengurangi emisinya. Kemudian yang kedua, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan limbah. Jadi 4 sektor ini memiliki peranan yang penting bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang terjadi di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan mitigasi sekarang? Kalau tadi kita di awal bicara tentang proses perubahan iklim, kemudian hubungan dari efek gas rumah kaca dan perubahan iklim, kegiatan apa saja yang berperan terhadap emisi gas rumah kaca, maka sekarang kita masuk mitigasi. Mitigasi sebenarnya apa? Secara singkat, mitigasi itu adalah upaya pencegahan. Nah, mungkin sahabat Biojet sebenarnya selalu mendengar ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ini memang efeknya akan sangat drastis sekali kalau kita bisa mencegah kerusakan lingkungan, bisa mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca, tentunya akan lebih baik daripada kita mengatasi kondisi di mana sudah terjadi pelepasan emisi yang cukup besar. Nah, mitigasi sendiri ya dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Mitigasi dilakukan dengan menyusun suatu rencana aksi untuk mengurangi efek gas rumah kaca pada tingkat nasional dan tingkat provinsi. Dan ini sekarang sudah masuk lagi di tingkat kota dan kabupaten di Indonesia, sudah diminta untuk mempunyai rencana mitigasi dari dampak perubahan iklim, khususnya tentang mengurangi dari efek gas rumah kaca ini. Nah, beberapa contoh kegiatan mitigasi yang bisa kita lakukan ya. Tentunya kalau kita tadi terkait di awal disampaikan bahwa emisi gas rumah kaca terbesar itu adalah dari kegiatan perubahan lahan hutan dan menjadi fungsi lain dari kerusakan lahan hutan, maka pertamanya tentu kita harus melakukan konservasi dulu, menghindari perubahan alih fungsi lahan atau deforestasi ya, kemudian mengembalikan lagi lahan-lahan hutan yang sudah rusak atau lahan gambut yang sudah rusak, itu dikenal dengan istilah restorasi ya, untuk meningkatkan cadangan karbon yang ada di dalam tanah. Kemudian pada lahan hutan ataupun gambut yang sudah rusak ini tentunya kita perlu penanaman kembali, rehabilitasi. Rehabilitasi lahan dilakukan dengan menanam kembali tanaman-tanaman yang memang berfungsi untuk memperbaiki lahan, meningkatkan cadangan karbon baik itu di dalam tanamannya maupun di dalam tanah. Nah, terkait dengan penggunaan energi, tentunya tadi saya sempat singgung di awal, sayang sekali Indonesia saat ini masih bergantung cukup besar energi itu pada bahan bakar fosil dan juga batu bara atau listrik ya. Maka di masa depan kita harus sudah memikirkan alternatif sumber listrik ini selain dari penggunaan batu bara. Salah satunya adalah menggunakan energi yang ramah lingkungan ya, seperti di sini adalah energi dari angin ya. Sahabat Biojet Explorer juga sudah pernah mengenal ada solar cell ya, yaitu menggunakan energi matahari untuk menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya. Dan juga kalau untuk kaitannya dengan kendaraan, tentunya kita perlu mengembangkan biofuel atau bahan bakar nabati. Artinya nanti di masa depan Indonesia sekarang juga saya rasa sudah mulai bergerak ke arah sana, di mana beberapa jenis bahan bakar sudah dicampur dengan bahan bakar nabati ya, seperti solar, kita punya biosolar. Kemudian untuk Pertamax sekarang di beberapa daerah khususnya di Jakarta itu sudah ada Pertamax Bio, artinya ada campuran tidak hanya murni dari bahan bakar fosil saja, tapi juga ada bahan bakar dari hasil tanaman yang dihasilkan etanol dicampur sehingga menjadi Pertamax Bio tadi. Kalau yang biosolar itu adalah dari bahan biodiesel. Nah, ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengurangi kenaikan emisi gas rumah kaca tadi yang bisa mengakselerasi atau mempercepat terjadinya perubahan iklim.
Nah, selain mitigasi ya, yang tadi intinya adalah mitigasi mencegah dampak buruknya dari perubahan iklim ini tadi, maka kita juga harus bisa melakukan adaptasi. Karena kita sekarang pada kondisi di mana memang kondisi lahannya sudah, kondisi lingkungannya memang sudah mengalami kerusakan. Kita menghadapi kondisi di mana memang sudah terjadi perubahan iklim, maka kita perlu melakukan adaptasi. Apa yang dimaksud adaptasi adalah bagaimana kita bisa mengambil langkah-langkah penting di dalam meminimalisir kerusakan yang ada. Jadi adaptasi di sini adalah langkah-langkah yang diambil ya untuk mengantisipasi dampak-dampak dari perubahan iklim dan dilakukan dengan mengembangkan kerangka kebijakan, memperkuat kajian kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, meningkatkan kapasitas semua pihak untuk memperkuat implementasi solusi dari perubahan iklim tadi. Nah, salah satu bentuk contoh realnya di kegiatan pertanian adalah di mana kita menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu, tentunya adaptasinya adalah bagaimana kita memilih jenis tanaman yang tidak mudah mengalami kerentanan, kerusakan atau gagal panen. Itu salah satu contoh adaptasi yang bisa kita lakukan di bidang pertanian. Untuk restorasi ekosistem dan kaitannya dalam perubahan iklim ya, tadi disampaikan bahwa di lahan hutan yang sudah rusak ini perlu kita kembalikan lagi atau kita restorasikan kembali ya, karena dengan mengembalikan lahan hutan yang sudah rusak itu nanti akan berperan besar terhadap penurunan emisi tadi. Nah, untuk kawasan-kawasan hutan yang sudah rusak tentunya ini ada dua hal yang perlu kita pahami ya, kenapa itu terjadi kerusakan hutan. Terkadang bukan hanya masalah fisik saja, artinya karena kebakaran hutan ataupun terjadinya longsor seperti itu, tapi juga karena ada masalah sosial dan ekonomi. Nah, seringkali yang kita hadapi kalau di Indonesia itu di mana orang membuka lahan hutan tentunya karena dia butuh lahan untuk bertani atau mengusahakan kegiatan pertanian. Nah, di sini kalau masalah sosial dan ekonominya tidak diatasi terlebih dahulu, maka tentunya permasalahan itu akan selalu berulang. Nah, itu kita perlu memahami permasalahan realnya apa sih sebenarnya dari kejadian kerusakan hutan ataupun lingkungan yang dapat mengakibatkan perubahan iklim ini tadi. Nah, ada titik penting di dalam memperbaiki lingkungan yang sudah rusak atau kawasan hutan yang sudah rusak ini tadi, bahwa dengan mengembalikan fungsinya hutan, kita tidak hanya meningkatkan cadangan karbon yang ada disimpan di tanaman tadi dalam bentuk pepohonan seperti itu, tapi juga meningkatkan cadangan karbon yang ada di dalam tanah. Tentunya pada lahan-lahan hutan, bahan organik tanahnya yang mengandung karbon itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan pertanian atau lahan terbuka. Nah, itu adalah salah satu bentuk adaptasi yang perlu kita lakukan, di mana kawasan hutan ini difungsikan juga sebagai penyimpan cadangan karbon. Nah, di Indonesia sendiri sekarang sudah ada mekanisme di mana pemanfaatan lahan hutan itu memerlukan suatu perizinan yang kompleks ya, yang tujuannya sebenarnya adalah meminimalisir kerusakan hutan akibat tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang dimasukkan dalam izin pemanfaatan kayu dan hutan ya, untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan juga berperan di dalam perbaikan kondisi lingkungannya. Nah, di sini tadi bisa kita lihat bersama-sama bahwa di dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim maupun dari efek gas rumah kaca ini, kita memerlukan keterlibatan semua pihak. Jadi ada keterlibatan dari sisi akademisi untuk memahami bagaimana efek dari perubahan iklim ini terhadap kondisi sosial ekonomi, tapi juga kita perlu memahami kondisi sosial ekonomi masyarakatnya sendiri. Kita perlu adanya hukum dan tata kelola pemerintahan, karena itu yang menjadi koridor tools yang atau alat yang kita bisa pakai untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini semua adalah suatu gambaran di mana banyak permasalahan tentang perubahan iklim atau climate change itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita perlu melibatkan berbagai macam sektor di sini ya, karena semuanya terdampak.
Dan kolaborasi di bermacam sektor ini adalah penting untuk mencapai tercapainya adaptasi dan mitigasi yang efektif. Nah, seperti digambarkan di sini ya, adaptasi dan mitigasi ini tidak bisa ketemu kalau tidak semuanya bekerja bersama dengan baik. Nah, kita masuk berikutnya adalah tentang penyimpanan karbon di dalam tanah, atau kita kenalnya dengan carbon sequestration, penyimpanan karbon. Secara logika tadi disampaikan bahwa efek gas rumah kaca ini meningkat karena adanya emisi karbon dioksida ke atmosfer. Maka langkah logisnya adalah bagaimana kita mengurangi emisi karbon yang dilepaskan ke udara. Nah, ini adalah termasuk di kaitannya di dalam siklus karbon ya, adalah bagaimana kita menahan karbon itu untuk tetap ada di permukaan bumi tapi tidak melepas ke udara. Jadi kata-kata sequestration itu sebenarnya kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia itu adalah menahan, to hold on. Jadi menahan karbon itu tidak terlepas ke emisi ke udara. Nah, penyimpanan karbon ini bisa di mana? Bisa di dalam tanaman ya, karena tanaman itu adalah juga merupakan sumber karbon. Bisa di dalam tanah, kita kenal dengan soil carbon sequestration atau penyimpanan karbon di dalam tanah. Juga bisa kita simpan di permukaan air laut. Itu ya kita namakan blue carbon seperti itu. Nah, khusus untuk pertanian kita akan lebih banyak nanti berbicara tentang bagaimana menyimpan karbon di dalam tanah. Karena ini sangat berkaitan, kita di proses kegiatan pertanian siklusnya cukup cepat ya. Kalau misalnya kita tanam sayuran atau tanaman pangan itu 3-4 bulan tanam, panen, kemudian tanam kembali. Nah, karbon itu berputar sangat cepat di lahan pertanian. Sehingga di sini yang perlu kita nanti pelajari lebih lanjut tentang bagaimana kegiatan pertanian juga berperan untuk menyimpan karbon dalam jumlah yang cukup besar di dalam tanah, mengurangi karbon yang hilang emisinya ke udara sehingga bisa mengurangi juga efek gas rumah kaca yang terjadi. Nah, yang perlu dipahami dari penyimpanan karbon di dalam tanah atau soil carbon sequestration ini ya, bahwa sebenarnya tanah itu memiliki kapasitas di dalam menyimpan karbon. Jadi mungkin dapat diibaratkan seperti box begitu ya, tanah sebagai box, maka tanah ini memiliki kemampuan yang terbatas. Tentunya tidak bisa semua karbon kita tumpuk saja di dalam tanah disimpan, tidak seperti itu. Karena tanah memiliki suatu batasan ya untuk menyimpan karbon disesuaikan dengan kemampuan dari tanah itu sendiri terkait dari sifat fisik, kimia, dan biologi dari tanah itu tadi. Nah, karena di dalam kegiatan pertanian kita tidak hanya bicara karbon, tapi kita juga bicara tentang nitrogen ya. Jadi tadi saya sampaikan dua gas lain yang sangat berkaitan dengan pertanian adalah nitrous oxide dan metan CH4 ya. Maka ini sangat berkaitan sekali bagaimana kegiatan pertanian yang kita lakukan itu tidak hanya menyimpan karbon tapi juga mengurangi dua emisi gas yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tanah itu memiliki kapasitas untuk menyimpan karbon ya. Tentunya dengan perbaikan perbaikan sifat tanahnya ya, pasti nanti akan dapat meningkat untuk menuju suatu suatu kapasitas baru untuk menyimpan karbon tanahnya. Nah, tanah-tanah dengan kemampuan menyimpan karbon yang rendah ya, karena mungkin kondisi sifat fisiknya dia jelek, sifat kimianya dia secara pengikatan karbonnya rendah, maka perlu diupayakan perbaikan tanah supaya nanti dia bisa memiliki suatu kapasitas menyimpan karbon yang lebih baik. Nah, jadi tujuannya di sini tidak hanya sebenarnya untuk menyimpan karbon, tapi adalah memperbaiki kondisi tanah sehingga nanti juga bisa meningkatkan karbon yang tersimpan di dalam tanah. Ini dua hal yang kita akan jalani bersama ketika kita bicara bagaimana biochar nanti dapat memperbaiki kondisi sifat-sifat tanahnya ya, sehingga yang tadinya mungkin kemampuan menyimpan karbon yang rendah dengan adanya biochar memperbaiki sifat-sifat tanahnya nanti akan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih baik di sini. Nah,
ada beberapa langkah yang bisa dilakukan di kegiatan pertanian untuk menyimpan karbon di dalam tanah ya. Yang pertama tentunya tadi kita memanfaatkan bahan organik ya untuk dapat digunakan di dalam tanah. Jadi ada istilahnya biosolid ya, ada residu tanaman, ada penggunaan pupuk. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi pengolahan tanah ya. Jadi kalau kita mengurangi pengolahan tanah itu kita mengurangi perusakan struktur tanahnya ya, sehingga mengurangi kemungkinan karbon yang ada di dalam tanah terekspos keluar. Nah, jadi kalau sahabat bicara seperti enggak, di dalam tanah itu kita ada lapisan karbon, lapisan bahan organik. Nah, di mana kalau lapisan bahan organik ini kemudian terekspos keluar, maka nanti akan terjadi suatu proses oxidasi yang akan melepaskan gas CO2 tadi ini, yang karbonnya tadi di dalam tanah akan terekspos keluar menjadi emisi karbon dioksida. Nah, penggunaan baja yang berlebihan atau pengolahan tanah yang berlebihan ini akan mempercepat juga pelepasan emisi karbon dioksidanya menjadi gas rumah kaca. Kemudian di kawasan-kawasan yang memang fokusnya adalah untuk peternakan ya, penggunaan lahan untuk padang rumput ini juga berperan untuk meningkatkan cadangan karbon. Karena kalau kita bicara yang padang rumput, maka nanti akan kita bicara kandungan karbon yang disimpan oleh perakaran di rumputan ini memiliki kapasitas yang besar untuk meningkatkan cadangan karbon tanah. Dan berikutnya juga adalah kita memilih tanaman-tanaman yang memiliki perakaran dalam. Nanti ini ada kaitannya juga dengan biochar, di mana kalau kita mengaplikasikan biochar dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan karbon, maka kita harus memilih nanti jenis tanamannya juga yang sesuai. Jangan sampai kita memilih jenis tanaman yang perakarannya dangkal ya, yang nanti justru akan menyebabkan karbon yang tersimpan tadi malah akan terdekomposisi dibandingkan dengan kita memilih tanaman-tanaman yang memiliki perakaran yang lebih dalam. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan tadi, di sini ada biosolid ya. Biosolid itu adalah salah satu bentuk bahan organik yang bisa kita gunakan juga untuk memberikan cadangan karbon di dalam tanah ya. Dan ini sebenarnya adalah limbah ya, limbah dari rumah tangga sebenarnya yang kemudian digunakan sebagai pupuk organik yang dapat digunakan untuk lahan pertanian. Nah, ini adalah yang banyak dilakukan di negara-negara maju seperti di Australia, di Selandia Baru, di Cina, di Eropa. Jadi dengan menggunakan biosolid itu sebenarnya boleh salah satu solusi untuk meningkatkan cadangan karbon. Hanya saja biosolid ini juga mudah terdekomposisi di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk peningkatan cadangan karbon ya memang kalau yang biosolid itu dia rendah di bawah. Makanya kita perlu adanya perubahan dari bentuk biosolid ini tadi ya menjadi suatu bentuk yang lebih tahan ketika kita simpan di dalam tanah, sehingga cadangan karbonnya juga akan meningkat. Nah, terkait dengan tanaman dengan perakaran dalam, di sini juga tadi saya sampaikan ya bahwa di dalam tanah kita punya lapisan bahan organik di situ, dan akar itu juga berperan untuk meningkatkan cadangan karbonnya. Kita memiliki tanaman yang berakar dalam, ya, maka nanti cadangan karbonnya akan tersimpan di bagian yang lebih dalam, dan ini akan lebih tahan terhadap proses dekomposisi, dapat mengurangi juga emisi yang terjadi. Tapi kalau kita menggunakan tanaman yang berakar dangkal, ini yang memiliki kemungkinan untuk cadangan karbonnya atau bahan organiknya bisa terdekomposisi dengan lebih cepat, sehingga juga mempercepat pelepasan emisi gas rumah kacanya. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita kaitkan dengan bagaimana kita mengaplikasikan biochar dengan tanaman berakaran dalam untuk meningkatkan cadangan karbon yang tadi ada di dalam tanah. Nah, di sini kita masuk sekarang ya tentang biochar tadi. Sedikit tadi sudah saya singgung, biochar memiliki potensi untuk meningkatkan cadangan karbon karena dia tahan terhadap proses dekomposisi. Dengan menyimpan biochar di dalam tanah dipadukan dengan tanaman dengan perakaran yang dalam, ini akan berpotensi untuk menyimpan cadangan karbon yang lebih besar. Dengan menyimpan cadangan karbon yang lebih besar, berarti kita juga berperan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang keluar. Dan disitulah peran nanti bagaimana biochar dapat memperbaiki kondisi tanah, kondisi ekosistem, tapi juga berperan di dalam mitigasi perubahan iklim dengan meningkatkan cadangan karbon di dalam tanah dan mengurangi emisi gas rumah kaca, utamanya adalah
CO2, metan, dan nitrous oxide atau nitrogen oksida. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang pengantar perubahan iklim, efek gas rumah kaca, dan cadangan penyimpanan cadangan karbon di dalam tanah. Dan untuk pertemuan selanjutnya, sahabat Biochar Explorer, kita akan membahas bagaimana biochar ini bisa berinteraksi dengan perakaran tanaman dan meningkatkan peningkatan cadangan karbon di dalam tanah. Kami tunggu untuk pertanyaan dan diskusi di sesi perkuliahan, dan jika ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya di email. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.